Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-8 atau minggu ke-9, kita akan membahas satu penyakit dari penyakit unggas yang disebabkan oleh protozoa, yaitu koksidiosis. Koksidiosis atau sering disebut juga sebagai berak darah di masyarakat kita. Ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh protozoa, yaitu dari genus Emeria. Nah, pada unggas dan berbagai jenis burung, ini mempunyai ciri khas, yaitu diare yang bercampur dengan darah segar atau sering kita sebut sebagai diare berdarah atau berak darah. Nah, kenapa terjadi berak darah? Karena Emeria ini menyebabkan peradangan, yaitu pada usus, khususnya pada sel-sel epitel usus atau sering kita sebut juga sebagai enteritis. Nah, umumnya Emeria ini dia akan menyerang di bagian saluran pencernaan. Namun, ada satu jenis Emeria yang dia menyerang pada ginjal, yaitu Emeria anseris. Nah, Emeria anseris ini dia tidak akan menyerang pada ternak unggas seperti ayam, kemudian puyuh atau yang lainnya. Dia hanya menyerang pada hewan angsa. Untuk etiologinya, jadi ada berbagai jenis spesies Emeria, yaitu ada Emeria tenella, kemudian ada Emeria necatrix, Emeria maxima, Emeria brunetti, Emeria mifati, Emeria mitis, Emeria acervulina, Emeria hagani, dan Emeria praecox. Kesemua Emeria tersebut mempunyai predileksi atau menyerang di bagian saluran pencernaan, baik pada bagian usus bagian atas, yaitu usus halus, maupun bagian bawah sampai ke daerah sekum. Namun untuk setiap spesies Emeria, dia mempunyai lokasi infeksi yang dia khas atau pada lokasi tertentu. Sifat dari penyakit ini adalah menular. Kemudian penularannya itu dia akan mencemari lingkungan, terutama yaitu oocysta dari Emeria. Jadi pada siklus hidup Emeria itu dia akan menghasilkan suatu oocysta. Nah, oocysta ini dia akan tersebar di lingkungan dari ternak yang terserang koksidiosis. Kemudian nanti kalau pada oocysta yang sudah berspora atau infektif akan tertelan oleh ayam sehat, sehingga ayam sehat tersebut akan mengalami koksidiosis. Kemudian ayam yang sakit maupun ayam yang sembuh, dia bisa atau mampu bersifat sebagai pembawa penyakit atau karier. Kemudian teman-teman mahasiswa juga harus perhatikan, hal yang spesifik juga pada koksidiosis adalah umur ayam itu diserang. Yaitu koksidiosis hanya menyerang atau umumnya banyak menyerang pada umur-umur ayam 3-6 minggu. Ini adalah beberapa spesies Emeria yang disebutkan di depan tadi dan beberapa penemunya. Jadi yang terbaru itu diidentifikasi oleh Edgar dan Seaborg tahun 1964, kemudian dinamai sebagai Emeria mifati. Ini adalah lokasi-lokasi dari setiap spesies Emeria. Teman-teman mahasiswa bisa lihat untuk di daerah duodenum. Itu di sana ada Emeria acervulina, Emeria mifati, hagani, praecox, dan mitis. Kemudian di small intestine atau usus halus yang lain, atau itu ada necatrix, kemudian maxima. Kemudian di usus besar itu bisa kita jumpai infeksi dari Emeria brunetti. Dan yang paling parah adalah nanti infeksi yang disebabkan oleh Emeria tenella, dan dia hanya berlokasi di daerah sekum. Ini adalah morfologi dari Emeria. Jadi bentuk dari Emeria dia itu oocystanya bulat atau ovoid atau juga cenderung elip. Kemudian kalau teman-teman mahasiswa bisa melihat di dalam bentukan oocysta, itu ada yang terdapat satu lingkaran, ada juga yang terdapat dua lingkaran. Nah, yang satu lingkaran itu yang kita sebut sebagai oocysta muda atau yang belum bersporulasi.
Nah, untuk oosista yang belum bersporulasi ini dia tidak infektif sifatnya. Jadi tidak akan menimbulkan koksidiosis pada ayam yang memakan oosista yang belum berspora. Nah, berbeda dengan bentukan yang sudah ada dua lingkaran di dalam oosista, itu berarti dia sudah matang oosistanya atau sudah memasuki stadium infektif. Nah, untuk yang sudah stadium infektif ini yang dia mampu menimbulkan koksidiosis pada ayam atau ternak unggas, tentunya dengan jumlah tertentu. Kemudian panjang oosista bervariasi dari 16 sampai 29 mikron, ini tergantung dari spesies dari Emeria tersebut. Kemudian di dalam oosista itu nanti terdapat 4 bentukan, yaitu 4 sporosista. Kemudian masing-masing sporosista itu terdapat 2 sporozoid, sehingga dalam satu oosista itu terdapat 8 sporozoid. Nah, sporozoid ini yang nantinya dia akan menginfeksi sel-sel epitel dari saluran pencernaan dari usus, sehingga akan terjadi enteritis atau peradangan pada usus. Nah, ini adalah gambaran dari oosista yang bagian A. Ini adalah oosista muda atau yang belum bersporulasi. Sedangkan yang B ini adalah oosista yang sudah bersporulasi, sudah terbentuk sporosista di dalam oosistanya. Ini yang sudah infektif, yang mampu untuk menimbulkan koksidiosis pada ternak ayam. Ini adalah diagram skema dari Emeria dari oosista. Jadi di dalam oosista itu terdapat 4 sporosista, kemudian di masing-masing sporosista terdapat 2 sporozoid. Sehingga nanti ketika di saluran pencernaan oosista ini akan pecah dan 8 sporozoid itu masing-masing nanti akan menginfeksi satu sel epitel dan akan terus berkembang sehingga menimbulkan peradangan, merusak dari sel epitel tersebut. Ini adalah gambaran mikroskopis dari beberapa Emeria, yaitu kita mulai dari yang Emeria maxima. Kenapa disebut maxima? Karena memang ukurannya yang terbesar. Tapi kalau secara umum bentuknya itu sama. Jadi yang membedakan hanyalah bentuk dari ukuran oosista tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lokasi di mana dia menginfeksi. Itu setiap spesies ada perbedaan. Di sini juga ada Emeria brunetti, kemudian ada Necatrik, dan yang lainnya. Ini ada 2 maksima yang atas sama bawah. Ini hanya ada perbedaan dalam pengamatan atau observasinya. Perbedaan perbesaran maksud saya. Kemudian ini adalah ukuran untuk setiap masing-masing spesies dari Emeria, baik itu panjang maupun lebarnya. Dari Acervulina, Mitis, Necatrik, Precox, Tenella, Brunetti, Maxima. Namun saya rasa ini hanya sebagai tambahan wawasan aja untuk teman-teman mahasiswa. Ini gambaran dari tingkat keparahan. Kalau adik-adik lihat di tabel yang typical of lesion ini, paling parah adalah Tenella, Necatrik, dan Acervulina. Kemudian di sebelah tabel yang dia tertulis per site tissue location ini adalah bagian dari usus yang diserang. Misalnya kita ambil contoh adalah Acervulina. Acervulina dia akan menyerang bagian fili-fili usus pada lokasi usus tertentu. Atau kemudian di situ ada juga Emeria tenella, maka dia hanya menyerang pada bagian cecum. Nah, kalau yang Acervulina itu dia hanya fili di bagian usus halus atau small intestine. Kemudian kalau Emeria brunetti dia sama dengan Acervulina, dia hanya menyerang bagian fili dari small intestine atau usus halus. Sedangkan Maxima dan Necatrik dia mampu menyerang sampai ke daerah crypts atau daerah kelenjar-kelenjar pada saluran pencernaan pada bagian usus. Nah, kalau Tenella dia hanya menyerang pada bagian cecum. Untuk gejala klinis, ini ada beberapa yang saya tebali. Ini menjadi kunci atau tanda yang khas dari kondisi koksidiosis. Yang pertama, ayam umur 3-6 minggu. Koksidiosis hanya menyerang ayam-ayam muda.
yaitu umur 3 sampai 6 minggu. Itu yang paling peka. Kemudian adanya berak darah atau berak bercampur darah segar. Nafsu makan turun, namun nafsu minumnya dia justru naik 2 sampai 3 kali lebih banyak. Kemudian ada anemia, lemah, lesu. Nah, sayap terkulai ini juga menjadi ciri khas dari koksidiosis. Kemudian bulu berdiri. Kemudian mengantuk juga menjadi ciri khas dari koksidiosis. Pada layar dewasa, walaupun dia sudah berumur istilahnya di ayam, namun juga masih terserang koksidiosis dan biasanya bersifat subklinis atau tidak disertai tanda-tanda yang khas. Dan yang kita jumpai biasanya hanya terjadi penurunan produksi telur. Morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas atau angka kematian bervariasi, jadi tergantung dari jumlah oosista yang masuk dan kondisi ketahanan tubuh dari ternak unggas tersebut. Kemudian gejala klinis yang lain adanya hambatan pertumbuhan, FCR yang rendah. Kemudian satu lagi yang harus diperhatikan teman-teman mahasiswa, pada kasus koksidiosis, untuk ayam yang sembuh dia bisa bersifat sebagai carrier atau pembawa penyakit, mampu menghasilkan oosista yang mampu mencemari lingkungan kembali. Ini adalah gambaran dari data Medion tahun 2007, agak lama ya, namun saya kira juga masih bisa kita jadikan suatu tambahan wawasan, yaitu sebaran dari kasus koksidiosis pada beberapa umur ayam pedaging dan ayam petelur. Nah, terbanyak pada ayam pedaging itu dia ketika berumur 22 sampai 28 hari. Atau sekitar 3 sampai dengan 4 minggu. Sementara kalau pada ayam petelur itu banyak dijumpai pada umur-umur 2 sampai 5 minggu. Nah, kalau yang sebelah sisi kanan itu kita sampaikan juga tentang prevalensi dari koksidiosis di dunia. Nah, ternyata kejadian koksidiosis yang bersifat klinis atau dia timbul gejala itu hanya berkisar 5%. Sementara yang lainnya kasusnya adalah subklinis atau tanpa gejala. Ini yang benar-benar menjadi suatu penyakit yang harus diwaspadai, terutama untuk penurunan produksi dari ternak unggas. Karena dengan kondisi subklinis kita tidak tahu apakah ternak kita itu terkena koksidiosis atau tidak. Kalau dulu pada pakan itu biasanya ada koksidiostat atau anti koksidiosis. Namun saat ini sepertinya ada aturan yang melarang hal tersebut. Nah, jadi mungkin nanti ke depan juga akan kita giatkan lagi untuk pencegahan koksidiosis melalui program vaksinasi. Ini adalah gambaran ayam-ayam yang terkena koksidiosis. Kalau adik amati di gejala klinis yang di awal tadi, di slide awal, itu sebelah paling kiri itu dia posisi seperti mengantuk, lemah, lesu. Kemudian yang di tengah itu dia mengeluarkan kotoran bercampur darah, feses bercampur darah. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini dia gambaran dari feses penderita koksidiosis. Jadi benar-benar ada darah, gumpalan darah di dalam kotoran ayamnya. Penularannya sudah saya singgung di depan tadi juga, yaitu bahwa penularan itu dia melalui media-media perantara yang tercemar oleh oosista, terutama oosista yang sudah mengalami sporulasi atau sudah bersporulasi. Nah, oosista yang sporulasi ini dia akan tertelan oleh ayam sehat sehingga menimbulkan koksidiosis. Dalam hal ini, kasus koksidiosis dia tidak membutuhkan hospes perantara. Jadi dari ternak ayam yang sakit dia mengeluarkan feses atau oosista, mengandung oosista fesesnya. Oosista dia akan bersporulasi di lingkungan, kemudian ada ayam sehat, dia mematuk-matuk dan tanpa sengaja oosista yang sudah bersporulasi dari ayam yang sakit tadi masuk ke dalam tubuh ayam yang sehat dalam jumlah tertentu sehingga menimbulkan suatu gejala klinis atau penyakit. Ini adalah gambarannya. Jadi melalui media perantara lingkungan, baik itu litter, pakan ataupun tempat minum, tempat makan yang dia tercemar oleh oosista yang sudah bersporulasi. Patogenesis.
Jadi oosista itu dia bersporulasi pada lingkungan yang tepat untuk dia bisa berkembang, yaitu pada suhu kamar, yaitu 1-2 hari di lingkungan dia sudah mampu untuk bersporulasi. Jadi ketika oosista itu misalnya hari ini dia keluar dari tubuh ayam yang sakit, maka 2 hari ke depan dia sudah bisa bersifat infektif atau sudah bersporulasi. Kemudian ayam yang kurang dari 3 minggu itu justru tahan. Jadi misalnya ada di OC umur 1-7 minggu makan atau tidak sengaja menelan oosista yang sudah bersporulasi, itu justru dia itu tahan. Kenapa? Karena kadar kimotripsin dan garam empedunya masih rendah. Nah, kimotripsin dan garam empedu ini dibutuhkan oleh oosista untuk memecah dinding oosista di dalam saluran pencernaan. Nah, ketika dinding oosista itu pecah, maka nanti sporosista akan keluar dari oosista. Nah, nanti dengan zat yang sama, sporosista ini dia akan pecah lagi sehingga keluar sporozoid. Nah, sporozoid itu yang nanti akan menginfeksi pada sel-sel epitel dari saluran pencernaan. Nah, pada ayam-ayam yang umurnya masih terlalu muda, di bawah 3 minggu, itu dia kimotripsin dan garam empedunya rendah sehingga tidak mampu untuk memecah oosista yang masuk ke dalam tubuh, itu justru aman. Nah, yang tidak aman itu yang dia sudah berusia mulai 3 minggu, itu dia sudah cukup untuk enzim dan garam empedunya memecah dari oosista yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ini pada penelitian, kematian pada anak ayam itu dia membutuhkan dosis 200.000 oosista. Jadi kalau dia itu menelan 200.000 oosista, baru nanti dia ada peluang mengalami mati. Kemudian kalau pada ayam yang lebih tua, dosisnya dia 50.000 sampai 100.000 oosista, dia sudah cukup. Nah, dalam hal ini yang dijadikan percobaan, kita menggunakan Emeria dari spesies Emeria tenella. Ini untuk Emeria tenella, biasanya hari ketiga setelah menelan oosista bersporulasi itu akan mulai timbul gejala klinis. Hari keempat nanti ada timbul berak darah. Nah, nanti akan diperparah pada hari kelima dan keenam. Kemudian setelah itu timbul mortalitas pada populasi unggas tersebut, dan hari ke-8 ke-9 terjadi tahap penyembuhan atau eksidental imun timbul. Jadi nanti akan timbul imun secara natural. Nah, ketika sembuh itu bukan berarti oosista di dalam tubuh dia hilang. Dia masih bisa memproduksi oosista, sehingga kita sebut sebagai hewan carrier untuk unggas-unggas yang sembuh dari koksidiosis. Ini adalah gambaran bagaimana Emeria itu menginfeksi di dalam saluran pencernaan. Kalau yang di segitiga atas itu ketika dia di luar dari unggas atau di lingkungan. Jadi dia mulai dari oosista yang belum bersporulasi, kemudian bersporulasi sampai membentuk 4 sporosista, masuk ke dalam tubuh. Di sana ada kimotripsin, garam empedu yang memecah oosista, kemudian memecah sporosista sehingga sporozoidnya keluar. Sporozoid ini dia akan masuk ke dalam sel epitel. Nah, di dalam sel epitel itu, satu sel epitel itu dia terinfeksi oleh satu sporozoid. Nah, di dalamnya dia akan berkembang membentuk suatu lingkaran yang kita sebut fasenya itu diatrobozoid 1. Nah, di sana dia akan semakin membesar, kemudian di dalamnya nanti itu banyak terdapat merozoid. Jadi sporozoid tadi akan berkembang menjadi merozoid dalam jumlah yang banyak. Nah, nanti dia akan pecah, kemudian merozoid itu akan menginfeksi sel-sel epitel yang baru lagi. Kemudian membuat tropozoid yang kedua setiap merozoid. Kemudian dia akan berkembang lagi, kemudian pecah. Nah, ini sebagian dia akan masuk lagi ke sel epitel, dia membentuk gamet betina, gametosit. Kemudian yang lainnya dia di dalam atau di luar sel epitel membentuk gametosit jantan. Kemudian gametosit jantan ini dia akan melakukan suatu regenerasi seksual dengan memasuki sel epitel yang terdapat gametosit betinanya. Di sana kemudian terjadi siklus reproduksi seksual sehingga membentuk satu oosista.
Nah, jadi nanti satu sel itu dia akan terdapat atau di dalamnya ada infeksi satu oosista baru lagi. Kemudian dia akan pecah, kemudian oosista akan keluar dari tubuh ayam melalui feses atau bersama feses. Kemudian memulai lagi siklus hidupnya. Nah, sehingga apa? Karena dia merusak sel epitel, maka beraknya dia bercampur dengan darah. Jadi seperti itu siklus hidup dari Emeria dan bagaimana dia menyebabkan sakit pada unggas. Bagaimana menegakkan diagnosa atau bagaimana untuk mengetahui bahwa suatu ternak itu atau ayam mengalami koksidiosis? Jadi yang pertama adalah anamnesa. Anamnesa itu meliputi misalnya kalau di koksidiosis itu sejarah di kandang tersebut dulu pernah ada kejadian koksidiosis atau tidak. Kemudian yang kedua, kematiannya seperti apa? Gejala klinisnya seperti apa? Nah, gejala klinis ini salah satu yang khas adalah dia berak darah. Kemudian dia menyerang terutama pada umur 3 sampai 6 minggu. Kemudian setelah itu pada bangkainya hewan yang mati atau yang sakit kita lakukan nekropsi. Kita cek perubahan patologi anatominya. Khususnya pada saluran pencernaan. Kemudian kalau diperlukan juga kita bisa menggunakan uji laboratorium dengan mengambil sampel feses segar. Kemudian kita lihat di bawah mikroskop ada tidaknya oosista di dalam feses tersebut. Kemudian kalau kita mau lebih rinci lagi bisa kita membuat suatu pemeriksaan untuk histologinya, jaringannya. Jadi kita ambil organ saluran pencernaannya usus dalam hal ini yang dia terdapat lesi atau luka. Kemudian nanti dia akan diperiksa apakah ada koksidianya di dalam sel epitel, di dalam jaringan. Kemudian ini adalah gambaran pada nekropsi, patologi anatomi perubahannya. Di layar ini adik-adik bisa amati ini adalah organ saluran pencernaan bagian belakang, yaitu sekum. Yang menumpuk di tengah dua ini adalah sekum. Nah, sekumnya kalau adik-adik lihat itu di sana ada pembesaran atau pembengkakan. Kemudian ada warna yang tidak normal. Dalam hal ini adalah warna seperti warna adanya radang yang sudah lama atau seperti pembusukan. Kemudian kalau ini sekum yang sudah dibuka. Nah, kalau di sekum itu dia menciri di sekum itu adalah Emeria tenella. Emeria tenella hanya menyerang pada bagian sekum. Tapi tingkat keparahannya, pendarahannya sangat luar biasa. Atau adik-adik amati di sana ada pendarahan yang cukup hebat. Kalau ini adalah Brunetti, dia tidak di sekum, sekumnya dia tidak terinfeksi, tapi dia di bagian usus besar yang lain. Nah, ini Emeria Brunetti. Jadi ada bagian-bagian khas dari setiap spesies atau bagian yang khusus untuk setiap spesies itu dia mampu menimbulkan infeksi. Ini tenella bagian sekum, di sana sudah mulai adanya erosi, kerusakan jaringan yang cukup hebat. Ini pada usus halus. Jadi ada di situ ada infeksi campuran dari beberapa jenis Emeria. Karena di sana ada beberapa spesies Emeria yang mampu menyerang pada usus halus, seperti Acervulina dan lain-lain. Ini nekatrik juga pada usus halus, terutama pada bagian ilium. Kalau adik-adik amati di sana ada pembengkakan sampai berwarna hampir kebiru-biruan, merah kebiruan. Kemudian Acervulina juga dia pada bagian usus halus, khususnya pada duodenum, itu kita amati di sana ada pembengkakan. Untuk pengobatan agak sulit sebenarnya kalau kita bisa berkata jujur tentang pengobatan koksidiosis, karena memang ini adalah hal yang agak menjadi momok di peternakan unggas. Namun kita bisa mencoba dengan menggunakan preparat sulfa. Misalnya menggunakan sodium sulfametasin atau yang lainnya dengan konsentrasi 0,2%. Kemudian kita kasih pengobatan secara berkala, yaitu dicampur dengan air minum untuk 2 periode masing-masing 3 hari. Kemudian dikasih jeda 2 hari tanpa pengobatan, kemudian dievaluasi. Setelah itu kita lakukan pengobatan kembali. Atau juga bisa menggunakan preparat dari sodium sulfaquinoxalin.
Nah, oke, mungkin untuk materi koksidiosis itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Untuk pencegahannya sama nggih dengan penyakit yang lain, sanitasi, pengelolaan litter, kemudian overpopulasi tolong diperhatikan. Nah, untuk vaksinasi ini saya kasih tanda tanya karena memang untuk vaksinasi sebaiknya kita menggunakan mix vaksin dalam artian beberapa jenis Emeria untuk dijadikan vaksin. Karena kalau hanya untuk satu spesies di lapangan itu ternyata ada banyak spesies Emeria yang kita jumpai. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan ke-8 ini. Untuk nanti pertanyaan bisa kita diskusikan pada aplikasi Zoom atau melalui WhatsApp pada jam kuliah yang terjadwal di LMS. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.